Baik, mari kita coba lihat tentang apa sih sebetulnya yang menjadi kunci dalam kita melakukan pertumbuhan secara eksponensial. Jadi pertumbuhan secara eksponensial itu terjadi karena adanya inovasi. Tanpa inovasi, sulit bagi perusahaan untuk bertumbuh secara eksponensial. Salam sejahtera rich people. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kiat mengukur kemampuan dengan RPV untuk mengambil pasar yang lebih besar. Seperti yang saya janjikan pada sharing sebelumnya. Baik, mari kita coba lihat tentang apa sih sebetulnya yang menjadi kunci dalam kita melakukan pertumbuhan secara eksponensial. Jadi pertumbuhan secara eksponensial itu terjadi karena adanya inovasi. Tanpa inovasi, sulit bagi perusahaan untuk bertumbuh secara eksponensial. Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi menjadi kunci untuk dapat bertumbuh secara eksponensial. Saya akan mengambil contoh beberapa perusahaan besar. Kalau kita lihat pada grafik ini, revenue Microsoft setelah dia mengeluarkan Windows 95 itu kenaikannya luar biasa sekali. Coba kita lihat grafik tersebut antara tahun 94 dan 95. Antara 95 dan 96. 94 dan 95 kenaikannya tidak signifikan. Tetapi antara 95 dan 96 kenaikannya luar biasa. Hampir 2 kali lipat kalau kita lihat dari grafik tersebut. Sekarang kita coba lihat perusahaan lain, yaitu perusahaan Apple. Grafik Apple kita lihat itu hampir flat sampai di tahun 2003. 2004 mulai naik, 2005 naiknya signifikan, 2006, 2007 dan terus naiknya eksponensial. Kita tahu bahwa Apple pada saat dipegang Steve Jobs, artinya Steve Jobs kembali ke Apple, itu inovasinya luar biasa. Mulai dari iPod, iPhone, iPad. Nah, jadi kita lihat bahwa dengan inovasi kita bisa melakukan exponential growth. Nah, ada 3 inovasi sebetulnya. Yang pertama tentang sustaining innovation. Sustaining innovation ini membawa produk ke pasar yang sudah ada. Contohnya, pesawat terbang yang dapat terbang lebih jauh, komputer yang dapat memproses lebih cepat, televisi dengan gambar yang lebih bagus. Nah, semuanya ini adalah yang disebut dengan sustaining innovation. Artinya inovasi di mana memperbaiki produk-produk yang sudah ada. Coba kita lihat inovasi yang berikutnya. Inovasi yang berikutnya adalah disruptive innovation. Nah, disruptive innovation ini terjadi karena memperkenalkan value baru dari suatu produk atau jasa. Disruptive innovation akan membuat pasar baru atau mengubah pasar yang telah ada. Jadi sebetulnya ada 2 tipe disruptive innovation. Yang pertama adalah low end disruptive innovation. Yang kedua adalah new market innovation, disruptive innovation. Nah, coba sekarang kita lihat low end disruptive innovation. Low end disruptive innovation ini terjadi karena produk yang telah ada dari segi kualitas terlalu baik di atas kebutuhan orang-orang yang menggunakan dan cenderung overpriced biasanya. Mereka dapat menawarkan ke customer dengan harga yang lebih murah di low end disruption ini. Contohnya misalkan Walmart, diskon retail store. Jadi Walmart ini menjanjikan harga yang paling murah, discount store. Terus kemudian Dell mengubah prosesnya menjadi direct to customer. Jadi customer bisa pesen komputer model apa saja dan Dell punya assembly lainnya yang cukup canggih sehingga dia bisa menjual dengan harga murah. Ini yang disebut dengan low end disruptive innovation. Nah, sekarang bagaimana tentang new market disruptive innovation?
New market disruptive innovation ini dapat terjadi karena produk yang telah ada tidak terlalu mudah atau tidak enak kalau digunakan. Nah, jadi itu yang disebut dengan new market. Misalkan sebelum Kodak kamera itu ada, orang mengambil gambar susah banget karena dia harus pakai plat. Nah, Kodak menemukan roll film, maka dengan mudah orang akan mengambil gambar dengan menggunakan Kodak. Dan akhirnya Kodak sekarang tergerus dengan digital dan Kodak udah tidak ada lagi. Apple personal computer, dulu komputer besar-besar, susah makainya. Dengan adanya personal computer, menggunakan komputer lebih murah, lebih mudah. Xerox copier machine, fotokopi dulu susah sekali cara mengoperasikannya, tapi dengan Xerox mudah. Sekarang orang mengoperasikan fotokopi mudah sekali. Sony radio transistor, dulu radio menggunakan tabung, tidak bisa dibawa-bawa, bulky sekali. Nah, jadi itu yang disebut dengan new market disruptive innovation. Mereka menjamah ke pasar-pasar yang baru, yang tadinya tidak bisa membeli radio karena harga radio mahal. Dengan adanya transistor radio dari Sony, harganya murah, orang bisa beli. Nah, disruptive innovation ini membuat pertumbuhan baru dengan memudahkan orang dalam melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan new market disruptive innovation. Nah, kalau kita lihat dari kemampuan untuk inovasi, kita harus lihat building block dari kemampuan itu sendiri. Nah, suatu perusahaan itu perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan inovasi. Nah, kemampuan untuk melakukan inovasi ini diukur dari 3 hal: resources, proses, dan value. Sekarang coba kita lihat satu persatu. Apa itu yang disebut dengan resources? Resources adalah benda atau aset yang dapat dibeli atau dijual, atau dibuat, atau dihilangkan di dalam satu perusahaan. Contohnya adalah karyawan. Kita bisa hire karyawan, kita juga bisa mengurangi jumlah karyawan. Teknologi yang kita pakai, produk yang kita hasilkan, perlengkapan produksi, information yang ada di dalam perusahaan itu, cash, uang cash, merek dari perusahaan, atau channel distribusi. Channel distribusi adalah merupakan satu resource juga, karena kalau satu perusahaan ingin memperkenalkan produk, channel distribusinya tidak bagus, maka dia sulit sekali untuk dapat mendistribusikan produk-produknya. Nah, jadi ini adalah yang disebut dengan resources yang ada di dalam satu perusahaan. Sekarang coba kita lihat tentang proses. Proses adalah suatu cara perusahaan itu mengubah resources tadi menjadi satu produk atau jasa. Nah, proses ini diantaranya adalah hiring and training, product development, manufacturing, planning and budgeting, market research, resource allocation. Ini adalah suatu proses yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dengan kita bisa memperbaiki proses, sebetulnya kita bisa menurunkan biaya. Nah, yang terakhir adalah value. Value adalah kriteria di mana prioritas pengambilan keputusan itu dibuat. Jadi kita harus punya kriterianya untuk membuat prioritas. Contoh, cost structure, laporan income statement, customer demand, size of opportunity atau berapa besar kesempatan yang ada. Jadi ini merupakan satu values yang dimiliki oleh satu perusahaan. Nah, teori RPV ini mengatakan bahwa organisasi dapat mengambil kesempatan yang ada bila mereka mempunyai resources untuk sukses, punya proses yang dapat memfasilitasi untuk mengerjakan suatu produk yang dibutuhkan, terus value-nya dapat memberikan prioritas yang memadai untuk mendapatkan kesempatan tadi. Nah, pada kesempatan yang lalu saya pernah bercerita tentang project yang kita dapatkan tetapi kita nggak ambil. Saya akan coba menggunakan teori RPV ini. Waktu itu kita ditawarkan nilainya 1M dan itu suatu project yang besar sekali. Nah,
Andal pada dasarnya adalah bukan perusahaan yang menerima project kemudian kita melakukan kustomisasi untuk kita jual ke customer, tetapi kita membuat paket software di mana kita harus terus-menerus memperbaiki paket software tersebut agar customer yang sudah menggunakan paket tersebut bisa merasakan development atau kemudahan dari software yang sudah kita kembangkan. Nah, setelah kita lihat dari resource, proses, dan value, kalau seandainya kita menerima proyek tersebut, kita tidak bisa lagi mengembangkan produk yang sudah ada, sehingga itu akan di jangka pendek dan jangka panjang kita akan suffer walaupun kita mendapatkan nilai proyek yang gede. Jadi rich people, kalau saya lihat dalam kita membangun bisnis, kita tidak boleh tujuannya atau goal besarnya adalah revenue, hanya itu saja, tapi kita harus melihat keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan exponential growth, kita harus bisa mengetahui RPV kita, dan untuk bisa membangun RPV ini kita harus bisa mengembangkan skill yang telah kita miliki. Kita dapat melakukan inovasi dan membuat exponential growth. Sampai di sini sharing saya. Semoga sharing ini dapat bermanfaat untuk rich people. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.